发现机器人了。完了，够了，走吧。手在海面急速前进，赶紧将雷声。初见本就结实，恒星级一阶的精彩。害怕馆主和雷神。罗峰，你靠什么击杀金角巨兽？ Halo guys, selamat datang kembali. Seperti biasa, kali ini saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, part 169. Tapi sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman, berhubung ini adalah alur cerita dari episode yang belum dirilis, dan episodenya pun sudah terlampau jauh, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama. Dan gak usah kebanyakan spoiler di awal, mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Yang dimana pada pembahasan sebelumnya, Tien Chen, Basiha dan Ang Mengzi yang telah memasuki jaringan virtual alam semesta, untuk mengadakan rapat dengan para petinggi 4 organisasi besar, serta perwakilan dari beberapa kerajaan. Yang diantaranya, organisasi Gunung Tiga Kapak, dengan Tien Chen sebagai perwakilannya, Kerajaan Es Neptunus, dengan seorang wanita yang mengenakan jubah putih, Kerajaan Gunung Naga Hitam, yang diwakili oleh seorang tuan sektor, dengan wajah yang tertutup sisik, dan 2 pupil merah, dan 12 perwakilan lain, yang mewakili 4 organisasi, dan 2 tanah suci di Kerajaan Gunung Naga Hitam, serta 16 keluarga besar, yang masing-masing dari mereka mengirim 1 perwakilan. Setelah semuanya berkumpul, si pria bersisik yang mewakili Kerajaan Gunung Naga Hitam pun berkata, "Kalau begitu, ayo kita mulai rapat ini," ungkap si pria itu. Mendengar ucapan itu, Tien Chen pun berkata, bahwa saat ini pintu masuk ke dunia petir telah dijaga ketat oleh Rania, seorang pasukan khusus dari aliansi tentara bayaran alam semesta di Kerajaan Ganwu. Dan dia melarang siapapun untuk memasuki dunia petir, selain prajurit tingkat bintang. Mendengar nama Rania, tuan sektor wanita yang mewakili Kerajaan Es Neptunus pun berkata, "Rania, siapa dia dan apa statusnya?" "Gurunya adalah Master Militer Korps ketiga Kerajaan Ganwu," sahut Jiang Tien Chen. Mendengar kata Master Militer Korps ketiga, 11 tuan sektor lainnya pun langsung tercengang. Di sela itu Tien Chen kembali berkata, "Benar, oleh karena itu kita tidak dapat memaksa untuk masuk. Dan satu-satunya cara, kita harus mengatur sekelompok besar prajurit tingkat bintang level 9, untuk mengambil bagian dalam ujian percobaan tentara bayaran, agar bisa memasuki dunia petir." "Iya, itu ide yang bagus," ucap para perwakilan lain, sembari menganggukkan kepala. "Jika para perwakilan ada yang memiliki saran lain, silakan bicara," lanjut Jiang Tien Chen. Mendengar ucapan itu, si pria bersisik dari Kerajaan Gunung Naga Hitam pun berkata, "Dengan Rania yang telah menjaga dan memblokir pintu masuk, siapa yang berani secara terang-terangan melawan aturan aliansi? Dan sepertinya, rencana saudara Tien Chen lah, yang merupakan pilihan terbaik, dan kami akan melakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan." Sesaat setelahnya, 12 tuan sektor mulai menghitung dan berdiskusi secara khusus. Semakin banyak orang yang bisa mereka kirim, semakin besar peluang bagi mereka untuk mendapatkan harta karun. Setelah melakukan diskusi, mereka pun memutuskan, yang dimana setiap keluarga dari 16 keluarga besar, akan mengirim 10.000 prajurit tingkat bintang level 9. Sedangkan 4 organisasi, setiap organisasi dapat mengirim 200.000 prajurit. Sedangkan untuk 2 tanah suci, masing-masing pihak dapat mengirim 500.000 prajurit. Singkat cerita, setelah pertemuan di ruang virtual alam semesta, para eselon atas itu pun, langsung mengirimkan ratusan ribu pejuang tingkat bintang level 9 ke aliansi tentara bayaran alam semesta, untuk mengikuti tes percobaan tentara bayaran, membuat para staf di aliansi terkejut ketika melihat ke langit, dan yang bisa mereka lihat hanyalah kapal perang besar yang mengambang di udara, diikuti ratusan ribu tentara lapis baja yang terbang turun, dan mulai berbaris rapi di depan pintu masuk dunia petir. Melihat hal itu, Rania pun seketika terkejut. "Apa yang sedang terjadi?" ucap Rania kaget. "Kami semua adalah prajurit tingkat bintang, dan telah menerima misi ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta," ucap seorang petarung tingkat bintang yang memimpin kelompok itu, yang berkata dengan hormat. "Apa?
Kalian semua di sini untuk ujian percobaan? Tanya Rania yang kaget saat melihat tim di depannya, lalu mulai memeriksa tingkat kekuatan mereka semua. Dan benar saja, semua prajurit itu adalah prajurit tingkat bintang, dan telah terdaftar dalam ujian tentara bayaran alam semesta. Di sisi lain, tampak Ang Mengzi, Ba Siha dan Jiang Tianchen, menyaksikan tim yang mereka kirim dengan cepat memasuki dunia guntur. Di sela itu Ba Siha berkata, "An Mengzi, kecepatanmu sungguh luar biasa, aku tidak menyangka, kamu bisa menemukan 10.000 prajurit tingkat bintang level 9 dalam waktu sesingkat ini." Mendengar ucapan itu, An Mengzi pun tersenyum lalu berkata, "Semua prajurit itu, sebelumnya memang sudah aku siapkan," sahut Ang Mengzi sembari tersenyum. Di sisi lain, tampak Ming Yu dan Sao Donglai yang merupakan pejuang tingkat domain, sedang duduk di dalam sebuah bar yang ada di sekitaran markas aliansi tentara bayaran alam semesta, membuat para pejuang tingkat semesta yang melihat keduanya seketika duduk menjauh. Sesaat setelahnya, tiba-tiba Nou Lan San datang menghampiri mereka berdua sembari berkata, "Tuan Ming Yu, Tuan Donglai, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian datang untuk membawa pasukanmu juga?" tanya Nou Lan San. Mendengar ucapan itu, Ming Yu dan Donglai pun mengangguk. Meskipun mereka berdua adalah tuan domain, sementara Nou Lan San hanyalah pejuang tingkat semesta, namun mereka tampak menghormatinya. Karena bagaimanapun, Nou Lan San memiliki gelar pejuang kapak perang, yang bahkan gelar ini tidak mereka dapatkan saat berada di tingkatan alam semesta. Jika bukan karena statusnya itu, pasti Nou Lan San sudah diinjak-injak nih guys. Lalu setelahnya Ming Yu berkata, "Nou Lan San, berapa pasukan yang kamu kirim untuk memasuki dunia petir?" "Hanya beberapa saja, lebih tepatnya 200 prajurit tingkat bintang level 9, dengan kemampuan pertempuran tertinggi, yang telah dipilih secara khusus," sahut Nou Lan San sambil tersenyum. "Oke, sekarang kamu boleh pergi," ucap Ming Yu acuh tak acuh. Mendengar ucapan itu, Nou Lan San sedikit membungkuk, lalu berjalan ke sudut bar, dan duduk dengan dua tingkatan alam semesta yang sudah dia kenal. Sesaat setelahnya, Donglai pun berkata, "Kali ini sangat banyak jumlah prajurit yang memasuki dunia petir. 2 tanah suci, 4 organisasi dan 16 keluarga, jika dijumlahkan, totalnya sekitar 2 juta prajurit tingkat bintang. Sementara kamu dan aku, hanya mengirim 1000 prajurit, dan siapa tahu apa yang akan kita dapatkan darinya," ucap Sao Donglai menggelengkan kepalanya. Iya benar, apalagi prajurit tingkat bintang terbangnya sangat lambat, ditambah lagi dengan adanya binatang buas yang menghalangi. Bahkan dengan pasukan besar, masih perlu waktu sekitar 7 hingga 8 hari untuk mencapai lembah angin dan guntur, lanjut Ming Yu, yang juga menggelengkan kepalanya. Lalu setelahnya, Sao Donglai kembali berkata, "Ming Yu, berapa banyak prajurit tingkat bintang yang ada di organisasi Gunung Tiga Kapak?" "Tidak ada, bukankah kamu tahu sendiri, bahwa Gunung Tiga Kapak tidak menerima anggota yang masih berada di tingkat bintang. Tingkat terendah untuk bergabung dalam organisasi kami adalah tingkat semesta, bukankah kamu juga tahu itu?" jawab Ming Yu, dengan menggelengkan kepalanya. Namun tiba-tiba, mata Ming Yu seketika berbinar dan berkata, "Oh ya benar, sebenarnya ada 3 pejuang tingkat bintang level 1 dan 2 yang ingin aku rekrut. Dan mungkin saja, mereka telah mengambil risiko dan mengikuti ujian percobaan tentara bayaran ini," ucap Ming Yu dengan mata yang sangat berbinar. "Apa? 3 pemuda di tingkat bintang level 1 dan 2, apa yang spesial dengan ketiga orang ini, hingga organisasi Gunung Tiga Kapak mau merekrut mereka?" tanya Sao Donglai yang tampak kaget. "Ketiga orang ini adalah rekomendasi dari Tuan Men Luo, dia memintaku untuk mengamati ketiga orang ini. Dan kalau tidak salah, nama mereka adalah Luo Feng, Hong dan Dewa Petir." Oh, sepertinya sekarang aku harus menghubungi mereka," ucap Ming Yu, dengan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Waduh guys, si Ming Yu nih tahu aja kalau 3 pejuang kuat bumi itu sedang berada di dalam dunia petir. Mendengar nama itu, Sao Donglai pun bergumam, "Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Siapa orang-orang ini, hingga mampu menarik perhatian Tuan Men Luo?" gumam Sao Donglai. Di sisi lain, tepatnya di dalam dunia petir, tampak Luo Feng dan kelompoknya yang telah 8 hari melakukan penggalian, yang baru saja keluar dari dalam tanah. Di sela itu Dewa Petir berkata, "Kita sudah melakukan penggalian selama 8 hari, dan tanpa istirahat sedikit pun, dan ini semua semakin membosankan. Kenapa pula, pejuang tingkat semesta masih belum ada yang terlihat?" ucap Dewa Petir mengejek. "Hahaha,
Sungguh bagus, mengeluh setelah mendapatkan banyak harta, ucap Hong sambil tertawa. Iya, ini semua melelahkan, namun sangat memacu adrenalin, lanjut Luo Feng. Iya, ini benar-benar mendebarkan, sahut Dewa Petir, lalu kembali berkata. Dan menggali kristal alam semesta ini, walaupun membosankan, tapi sangat mengasyikkan. Kalian bayangkan saja, harga bumi adalah 2,1 miliar dolar Ganwu, dan saat ini kita telah menggali sekitar 96.000 meter kubik kristal alam semesta. Dan angka itu, hampir setara dengan 300 miliar dolar Ganwu, dengan uang sebanyak itu, kita bisa membeli 100 planet bumi, ucap Dewa Petir. Iya, kakak kedua, perbandinganmu ini memang sangat menarik, ucap Luo Feng yang juga tertawa. Karena bagaimanapun, 96.000 meter kubik kristal alam semesta, nilainya setara dengan 300 miliar dolar Ganwu, yang bagi seorang prajurit tingkat semesta saja, ini sudah merupakan kekayaan yang sangat besar, apalagi bagi kelompok Luo Feng, yang hanya para pejuang tingkat bintang. Di sela itu, tiba-tiba ekspresi Luo Feng berubah kaget. Adik ketiga ada apa? Tanya Hong dan Dewa Petir. Susin menghubungiku di jaringan virtual, jadi tolong beri aku waktu sebentar, karena aku akan memasuki jaringan virtual alam semesta, ucap Luo Feng, lalu menutup matanya. Susin ada apa? Tanya Luo Feng, yang telah memasuki ruang virtual. Luo Feng, beberapa hari ini kamu belum memasuki jaringan alam semesta virtual. Mendengar omelan itu, Luo Feng pun berkata, maafkan aku, beberapa hari ini aku sibuk, karena waktu adalah uang dan kekuatan. Oleh sebab itulah, beberapa hari ini, setiap menit dan detik tidak dapat aku sia-siakan, sahut Luo Feng sambil tertawa. Dan spontan, kata-katanya ini membuat Susin mulai curiga dan berkata, apa maksudmu dengan ucapanmu, bahwa beberapa hari ini setiap menit dan detik tidak bisa disia-siakan? Kemana saja kamu? Tanya Susin yang tampak bete. Nanti ketika aku kembali, aku akan memberitahumu, sahut Luo Feng, sambil melihat ke arah satu permintaan pesan yang muncul di hadapannya, yang berasal dari Departemen Militer Perusahaan Jaringan Alam Semesta Virtual, di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, permintaan pesan Departemen Eksternal Mingyu. Menyadari akan hal itu, ia pun meminta izin pada Susin, karena ia harus segera menghubungi Mingyu. Setelah panggilan terhubung, Luo Feng pun tersenyum sembari berkata, Tuan Mingyu, ada apa tiba-tiba Anda menghubungiku? Luo Feng, aku ingin bertanya, apakah sekarang kamu berada di dalam dunia petir? Mendengar pertanyaan itu, Luo Feng pun mulai berpikir, bagaimana Mingyu bisa mengetahui hal itu, sedangkan dia sendiri tidak pernah berbicara pada siapapun tentang tes percobaan tentara bayaran yang mereka ikuti. Meskipun Heruo mengetahuinya, namun Heruo yang berasal dari kota Naga Utara, tidak memiliki hak untuk menghubungi seorang tuan domain seperti si Mingyu ini. Di sela pemikirannya itu, tiba-tiba Mingyu kembali berkata, Luo Feng, tidak usah berpikir macam-macam tentangku. Karena saat berbicara dengan kalian bertiga, aku bisa melihat semangat yang kalian miliki untuk mengambil misi dan menjelajahi alam semesta. Namun, dengan kekuatan kalian saat ini, langkah pertama yang bisa kalian ambil adalah mengikuti tes percobaan tentara bayaran alam semesta. Yang di seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam, lokasi ujiannya berada di planet Kanglan Start, lebih tepatnya di dalam dunia petir, ucap Mingyu yang jujur dan terbuka. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Tuan Mingyu, apa alasan Anda menghubungiku? Tanya Luo Feng, dan itulah guys, ending dari episode kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya.